Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Anissa yang akan menjelaskan mengenai bab yang kedua dengan judul unsur, lambang unsur, dan persamaan reaksi kimia. Ya. Unsur, lambang unsur, dan persamaan reaksi kimia atau rumus kimia. Ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi dan perubahannya. Nah, di sana kan juga ada kata-kata unsur, ya. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali melalui reaksi kimia biasa. Ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali melalui reaksi kimia biasa. Contoh-contoh dari unsur itu apa, Bu? Oke. Kalau ibaratnya ya, misalkan mencirikan ada 6 orang yang berbeda ya. Nah, ini ada 6 orang yang berbeda. Kira-kira kalau misalnya 6 orang yang berbeda ini tidak memiliki nama, bagaimana cara kita memanggilnya? Pasti kesulitan kan? Begitu pula dengan unsur. Maka unsur-unsur itu diberikan nama-nama yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan sifatnya. Ya, contohnya kalau yang memakai kacamata namanya misalkan A, atau yang tidak menggunakan kacamata, perempuan berambut pendek namanya B. Contohnya seperti itu dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan memiliki sebuah kamar, ya kan? Kamarnya sangat berantakan, kita akan mencari sebuah charger. Kira-kira akan kesulitan tidak? Pasti sangat kesulitan ya, Nak ya. Atau kita pergi berbelanja ke supermarket, ternyata supermarketnya seperti ini. Nah, berarti kan kita akan kesulitan sekali untuk mencari barang ya. Maka solusinya bagaimana? Nah, unsur-unsur tadi diatur sedemikian rupa ya sehingga dia tersusun secara rapi ya. Nah, ini berbagai macam unsur. Nanti kalau kalian ingin mencari ya unsur-unsur apa saja yang ada di alam, silahkan bisa kalian buka namanya tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur atau disingkat SPU. Contohnya, hidrogen itu memiliki simbol H, helium memiliki simbol He, lithium Li, berilium Be, boron B, C karbon, N nitrogen, O oksigen, F fluor, Ne neon, seperti itu dan seterusnya. Nanti silakan kalian bisa baca-baca. Contohnya kalau besi Fe, kemudian ada zinc, Zn dan lain sebagainya. Gitu ya, Nak ya. Bisa dicari melalui SPU atau sistem periodik unsur. Nanti kalau kalian searching di Google itu banyak sekali ya. Nah, unsur-unsur itu ada yang seperti nama negara. Contohnya Jerman ya, itu menjadi germanium gitu ya. Diambil dari kata Ge, germanium. Kemudian francium ya. Ada yang namanya seperti nama manusia yang menemukannya. Contohnya curium ya. Fermium gitu ya. Nah, ada juga yang diambil dari istilah astronomi. Contohnya helium, itu He ya. Nomor atomnya tadi 4. Nah, kemudian uranium ya. Ini biasanya digunakan pada reaktor nuklir. Kemudian ada sekarang kita lanjut ke asal-usul penulisan lambang. Jadi, asal-usul penulisan lambang ini tidak sembarangan. Ada yang mengusulkan ya, bagaimana kok bisa unsur-unsur ini tuh ada tulisannya seperti ini ya, Nak ya. Hidrogen itu H besar. Kalau misalnya ada 2 huruf, maka huruf pertama hurufnya huruf besar dan huruf keduanya huruf kecil ya. Kemudian kalau kalian perhatikan ada yang 1 huruf dan ada yang 2 huruf. Ingat, cirinya hurufnya huruf besar.
Kalau dia satu kata cukup satu huruf besar, tapi kalau dia terdiri dari dua huruf, maka huruf yang kedua itu huruf kecil. Ya. Kemudian, nah ini, jika kayu dibakar, kayu akan berubah menjadi arang. Nah, contohnya kayu yang dibakar ini, dia juga merupakan salah satu karbon, yaitu simbolnya C. Ya. Nah, lambang unsur sendiri ditetapkan oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Ya. Nah, terdiri dari satu huruf besar atau satu huruf besar diikuti huruf kecil. Nah, ini contohnya yang tidak diikuti dengan huruf kecil, ya. Contohnya oksigen itu lambangnya O besar, karbon C besar, nitrogen N besar, hidrogen H besar, ya. Jika satu unsur dilambangkan lebih dari satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Contohnya ZN. Nah, ini harusnya Z besar N kecil ya, Nak ya. Kemudian emas A besar U kecil dan tembaga C besar U kecil, ya. Nah, ini contohnya. Cu itu tembaga, bahasa Inggrisnya copper, ya. Besi itu bahasa Inggrisnya iron, Fe. Kemudian neon yang biasa digunakan pada lampu. Nikel, Ni, kemudian helium, He. Nah, ini semuanya dimulai dari huruf besar. Kalau dia dari dua huruf ya, maka yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Bagaimana cara membedakannya, Bu? Membedakannya kamu bisa lihat dari tabel periodik unsur, ya. Natrium, nah ini bahasa Inggrisnya sodium ya. Nah, ini simbolnya atau lambangnya Na, N besar A kecil. Strontium Sr, kemudian francium Fr tadi ya. Nah, kalian bisa latihan manakah yang tergolong unsur dan bukan unsur ya dari melihat pada tabel periodik. Silahkan untuk latihan di rumah. Saya tidak akan membahas lebih lanjut ya. Maka Ibu akan next. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke bagian kedua pada partikel materi. Sekian yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai awal tadi ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.